Astaghfirullah. Al-kafirina minal ardi tayyar. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir pun hidup di permukaan bumi. Inilah yang menjadikan kenapa seluruh para nabi sudah mengeluarkan doa-doa istijab mereka, kecuali Nabi SAW tidak mengeluarkannya, karena Rasul ingin menyimpan doa itu sebagai pengangkat bagi diri dan umatnya pada hari kiamat. Lah ketika Nuh alaihi salatu wasallam berdoa, apa yang terjadi? Fastajabna lah, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami selamatkan Nuh dan keluarganya atau orang-orang yang mengikutinya dari bahaya yang sangat besar. Secara logika ikhwan, perahu Nuh alaihi salatu wassalam itu hanya terbuat dari kayu dan kecil dibandingkan dengan ombak yang sangat besar yang Allah padukan air laut dengan air langit. Karena Allah mengatakan faltaqal ma ala amrin qad qudir, kami gabungkan air dari langit dan dari bumi kemudian menjadi sebuah gelombang tufan yang sangat besar. Secara logika, perahu yang begitu kecil di hadapan ombak yang begitu besar itu tidak mungkin mampu selamat. Dan itu digambarkan tentang tingginya ombak yang terjadi ketika itu, ketika Nuh alaihi salatu wasallam meminta anaknya Kan'an untuk masuk ke perahunya, dan dia mengatakan sa'awi ila jabalin, saya akan berlindung di atas gunung katanya. Tapi Nuh alaihi salam mengatakan tidak ada yang selamat nah hari ini, semua akan tenggelam. Tapi anaknya memang yang satu ini tidak mau beriman, tetap saja dia naik ke atas gunung. Dia tidak tahu bahwa air itu akan mencapai tingginya gunung itu. Akhirnya Kan'an pun tidak selamat dan ditenggelamkan bersama kaum-kaumnya yang kafir. Ini kisah yang pertama, bagaimana Allah kabulkan Nuh alaihi salatu wassalam dan Allah selamatkan. Kemudian juga di ayat 83-nya Allah bicarakan soal Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur. Dalam ayat yang lain massaniya syaitan wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabb dan mengatakan sesungguhnya aku telah tertimpa al-dhur, penyakit. Yang penyakit ini memang belum pernah terjadi pada kaumnya. Itulah satu-satunya penyakit yang terjangkit kepada Ayub. Dan dia mengatakan wa anta arhamur rahim, dan engkau ya Rabb zat yang maha pengasih dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Kisah Nabi Ayub ini kan ma'ruf. Sampai orang Arab itu kalau ngomong, kalau engkau hendak bersabar, bersabarlah seperti Ayub. Tapi kan mustahil, siapa yang bisa bersabar seperti Ayub alaihi salam. Makanya Ayub itu disebut imamus sabirin, imamnya orang-orang yang mencontoh kesabaran. Bagaimana tidak ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ayub ini kan dianugerahi rizki yang banyak, rizki yang melimpah ruah, orang kaya. Bukan hanya sekedar kaya, dia pun terpandang, dihormati oleh kaumnya. Bukan hanya itu, dia pun diberikan istri yang baik dan keturunan yang saleh, dan anak-anaknya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kurang apa lagi dalam hidup ini ikhwan? Orang kalau sudah berumah tangga, pasti dia menghendaki pasangannya salehah, anak-anaknya saleh dan salehah, punya harta banyak, badannya sehat, dimuliakan orang. Itulah surga dunia. Apa yang kita cari di dunia ini? Itulah yang ada pada diri Ayub alaihi salam. Tetapi dalam kisah Israiliyah tentu tidak tercantum dalam Quran atau Sunnah. Kisah Israiliyah ini hanya sekedar pelezat kisah saja. Hadithu an Bani Israel wala haraj, kata Rasul, kisahkan kisah Bani Israel dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan secara mutlak kisah mereka. Jadi dalam kisah Israiliyat ini,
Syaitan berusaha untuk menggoda Nabiullah Ayub, tetapi juga tidak bisa digoda. Akhirnya dia pun protes kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Rabb, pantas saja Ayub itu tidak bergeming keimanannya. Bagaimana tidak kau limpahkan nikmat yang begitu besar kepada Ayub? Coba kau berikan ujian kepada Ayub, saya yakin Ayub itu tidak akan tahan. Tapi Allah mengatakan kepada syaitan, tidak, hambaku Ayub adalah hamba yang sabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan itu. Allah Subhanahu wa taala pun mulai memberikan ujian kepada Ayub. Ingat bahwa ujian ini tanda cinta Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah menguji hamba itu. Pertama, kekayaannya dihabiskan. Semua ladangnya terbakar, semua ternaknya mati. Tidak ada yang tersisa dari kekayaan Ayub alaihi salatu wassalam, tumbang, miskin mendadak. Orang kalau pernah kaya kemudian miskin, biasanya mudah gila. Lain kalau orang pernah miskin, kaya, miskin lagi. Ini orang kaya gitu ya, warisan, kaya raya. Sekali miskin, jangankan itu, lihat tuh caleg-caleg yang nggak jadi itu. Banyak orang gila. Makanya kalau sudah ada pemilihan caleg itu harus ada rumah sakit jiwa, siapin, karena ada terbukti kan. Tapi Ayub alaihi salatu wassalam tetap tenang saja dia. Bagi dia kekayaan itu hanya mampir di tangan. Kalau datang alhamdulillah, kalau pergi pun tidak merasa sedih. Itu yang dianggap dengan kalimat zuhud itu. Cukup sampai di sini, rupanya tidak ujian Allah Azza wa Jalla. Rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan seluruh keturunan Ayub meninggal dunia. Tidak ada satupun yang tersisa dari anak-anaknya. Ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya diundang oleh syaitan, tentu menjelma manusia di sebuah tempat rumah. Tiba-tiba rumah itu dirobohkan dan mati semua dalam rumah tersebut. Bayangkan, kematian anak ini berbeda dengan kematian yang lain. Orang tua meninggal musibah, pasangan meninggal musibah, tapi anak meninggal itu lebih besar lagi musibahnya. Betapa banyak orang yang kemudian stres gara-gara anaknya meninggal, apalagi semua turunannya. Itulah yang dialami Ayub alaihi salatu wassalam. Sudah hartanya ludas, anaknya pula meninggal. Cukup sampai di sini? Tidak juga ujian Allah Azza wa Jalla menimpa Ayub itu. Allah berikan penyakit. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, mengatakan penyakitnya Ayub itu dari kepala sampai kaki tumbuh bisul. Bisul ini isinya nanah dan darah dan berbau busuk. Jadi dari atas kepala sampai kaki dipenuhi dengan bisul, sehingga kaumnya ketakutan. Jangan-jangan penyakit itu penyakit menular. Mulailah satu persatu kawan dekat Ayub menjauhi, sehingga tidak ada satupun yang berani mengunjungi Ayub kecuali hanya 2 orang. Ayub pun terpaksa mengisolasi dirinya, terpaksa dia pindah tempat, menjauh dari kaumnya dan hidup di perbatasan kampung. Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 ujian yang merupakan 3 kebahagiaan manusia: keturunan, kekayaan, kesehatan. Kita ini mau cari apa lagi kecuali 3 perkara ini? Man asbaha minkum aminan fi syirbihi indahu qutu yaumihi, kata Rasul, walahu mu'afan fi jasadihi faka'annama hazat lahu dunya, kata Rasul. Siapa yang di pagi hari dia aman, betul-betul aman, bisa mencari rezeki dengan tenang, badannya sehat, ada yang dimakan, seolah-olah dia menguasai dunia, kata Rasul. Karena itu memang 3 kenikmatan yang kita cari kan, turunan, keturunan, kesehatan dan kekayaan. Apa yang kita cari? Lah 3-tiganya diambil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penyakit ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tidak. Bahkan Ayub menerima penyakit ini sampai 18 tahun lamanya. Sampai istrinya tidak sabar dan mengatakan kepada Ayub alaihi salatu wassalam,
wahai suamiku, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Bukankah kau seorang nabi? Pasti diijabah doanya. Tetapi Ayub alaihi salatu wassalam mengingatkan soal nikmat dan mengatakan, wahai istriku, berapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Bukankah 18 tahun? Bukankah 70 tahun? Dan berapa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Baru 18 tahun. Dari 70 tahun ke 18 tahun itu tidak imbang. Kalau Allah takdirkan aku ini sakit sampai 70 tahun lamanya, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada aku, ini pun belum sebanding. Ini menunjukkan kesabaran Ayub alaihi salatu wassalam, tidak tasakhut. Masalahnya Ayub ini ada momen yang beliau tidak sabar. Ketika dua temannya mulai bercakap-cakap soal Ayub, yang satu mengatakan kepada temannya ini, jangan-jangan Ayub ini dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kata kawannya, jangan bicara seperti itu, dia orang saleh, dia seorang nabi, mustahil melakukan dosa. Apa yang menyebabkan kau berkata seperti itu? Dia mengatakan, coba kau lihat penyakit Ayub itu, satu cuil pun tidak ada yang sembuh. Kalau ini bukan kutukan, apa namanya? Lah percakapan dua orang ini sampai ke telinga Ayub alaihi salatu wassalam. Dari situlah dia pun berdoa kepada Allah, dan ini asbab nuzul dari perkataan Ayub, inni masaniyadh dhur wa anta arhamur rahim. Ayub tidak sabar dengan kalimat itu. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyuba idh nada rabbahu inni masaniyadh dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb, sungguh aku telah tersentuh dengan berbagai macam madarat, wa anta arhamur rahimin, tapi aku yakin kau zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Seolah-olah Ayub mengatakan, ya Rabb, aku tahu bahwa ujian ini datang darimu, dan aku tahu pula bahwa tidaklah engkau memberikan ujian kecuali karena sayangmu kepadaku. Ketika Ayub berdoa dengan doa ini, apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna bihi min dhurrin wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kami ijabah doanya, kami hilangkan seluruh penyakitnya, kami datangkan seluruh keluarganya dan kekayaannya, dan itu sebagai rahmat dari sisi kami, kata Allah, dan peringatan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat beribadah kepadanya. Dan riwayat yang sahih, ketika Ayub alaihi salatu wassalam sedang mandi, Ayub tidak bisa berjalan kecuali dipapah oleh istrinya. Ketika kemudian mandi, istrinya meninggalkan Ayub. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Ayub untuk memukulkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba keluar sumber mata air. Maka Allah katakan, mandilah kau dari situ. Akhirnya Ayub pun mandi dari air yang bersumber dari tanah yang dihentakkan kakinya itu. Subhanallah, tiba-tiba seluruh penyakitnya hilang, dan Ayub menjadi muda kembali, menjadi sehat kembali, menjadi kuat kembali. Sampai ketika kemudian istrinya datang, kemudian dia melihat tidak ada suaminya. Dia berjumpa dengan anak muda yang wajahnya mirip dengan Ayub. Dia tanya suaminya, padahal itu adalah Ayub. Baru kemudian dia sadar itu suaminya, dan dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dari situlah Allah hujani Ayub dengan belalang. Belalang ini bukan belalang biasa yang kita lihat, belalang emas, ya, yang memenuhi lumbung-lumbung padinya. Dari situ Ayub menjadi kaya kembali, dan Allah berikan keturunan 2 kali lipat dari yang sebelum. Kekayaannya 2 kali lipat, keturunannya 2 kali lipat, kesehatannya 2 kali lipat. Dan itulah bentuk bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa hamba-hambanya yang saleh. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga masih dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
wa dhannun, dan pemilik hut. Nun ini artinya hut, ikan, dan pemilik ikan, maksudnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia pergi dalam kondisi emosi dan dia menyangka bahwa kami, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sanggup menyempitkannya, maka kemudian Yunus pun berdoa kepada Allah dalam kegelapan itu, alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb, subhanak, maha suci Engkau ya Rabb, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk hambamu yang melakukan kezaliman. Kisah Yunus alaihi salam ma'ruf, dikisahkan di dalam Al-Quran secara global, tetapi dikisahkan dalam hadis Nabi SAW secara rinci. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, yaitulah memang terkadang sifat dakwah para nabi itu ma'ruf. Kebanyakan para nabi itu mereka tidak diterima dakwahnya. Makanya lihat ketika Nabi SAW melihat ada nabi yang tidak membawa pengikut, sehingga Yunus alaihi salatu wassalam marah kepada kaumnya. Bertahun-tahun berdakwah tidak ada satupun kaumnya yang ikutkan. Akhirnya dia pergi, dan sebelum pergi dia mengancam kaumnya dengan akan turunnya azab sebelum 3 hari. Hari pertama tak nampak ada tanda-tanda azab. Hari kedua tidak ada nampak juga tanda-tanda azab. Hari ketiga nampak, sementara Yunus sudah pergi. Di hari ketiga ini maka kaumnya ketakutan, sementara Nabi Yunus sudah pergi. Tidak tahu kan itu apa yang terjadi dengan kaumnya. Akhirnya seluruh kaumnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kaum Nabi yang semuanya beriman kecuali kaum Nabi Yunus. Kalau Nuh ada yang beriman, ada yang tidak. Syuaib ada yang beriman, termasuk Nabi kita, ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi kaumnya Yunus semua beriman, dan jumlahnya sangat banyak. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lah Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya sudah beriman tuh, karena sudah pergi dulu dia. Tapi masalahnya Nabi Yunus ini belum diperintahkan Allah pergi, dia pergi. Dari situlah disebutkan bahwa memang ada versi kisah-kisah Israiliyat tentang kisah Nabi Yunus di atas perahu itu. Ada yang mengatakan ketika Yunus di atas perahu tiba-tiba terhenti di tengah lautan, entah apa penyebab berhentinya. Ada yang mengatakan karena menghadapi gelombang besar, tapi ada yang mengatakan karena perahunya dikitari oleh ikan-ikan besar, dan mengatakan orang-orang yang di perahu ini ikan nih kalau tidak diberi makan, maka ikan akan memakan kita semua di sini. Maka harus ada yang dikorbankan satu di antara kita, supaya terjauh dari ikan itu. Akhirnya terjadilah undian di atas perahu itu. Rupanya setiap diundi Nabi Yunus keluar namanya. Orang-orang mengatakan janganlah, nampaknya dia orang soleh. Kita ulang undian kita. Diundi lagi, tapi Yunus lagi yang keluar beberapa kali. Dan Nabi Allah Yunus akhirnya kemudian paham apa yang terjadi, bahwa ini kesalahannya. Makanya dia pun menerjunkan diri, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan satu ikan besar, ikan paus, dan mengatakan telan dia dan jangan kau kunyah, sebab kau dikunyah matilah dia. Cukup ditelan saja. Akhirnya Yunus pun ditelan ikan. Disitulah ikan masuk ke dasar lautan, dan Yunus pun mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Logika ikhwan, orang dalam perut ikan jangan bicara 3 kegelapan. Hanya beberapa waktu saja kekurangan oksigen pasti dia mati. Penyelam saja ada waktu kapan dia menyelam, kapan dia naik, kan begitu. Tapi yang menghidupkan, yang mematikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diilhamkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jalla. Makanya kemudian Allah mengatakan, walau kana minal musabbihina lalabitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus itu bukan ahli tasbih, tentu dia akan berada di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Tapi Yunus alaihi salatu wassalam terus bertasbih, berdoa kepada Allah, dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, siapapun yang berdoa dengan doanya Dhunnun pasti dikabulkan.
Kalau kita mau berdoa dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian kita minta sesuatu, kata Rasul, hampir-hampir doanya tidak ditolak. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah lanjutkan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya Yunus alaihi salam, kami selamatkan dia dari kegelapan dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dari sini kita tahu bahwa amalan yang pertama agar kita ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman. Karena Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'min. Jadi iman itulah amalan yang pertama. Kalau kita beriman dan yakin akan ijabah Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang pertama kali cepatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah doa kita. Iman dengan penuh keyakinan bahwa setiap doa itu jangan sampai tidak ada keyakinan, harus ada yakin Allah pasti mengijabah. Sebab di antara pembatal-pembatal doa apa? Istijal. Di antara pembatal-pembatal doa itu istijal. Istijal itu artinya mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa tapi kok enggak dikabul-kabulkan ya? Kalimat ini justru doa tidak akan dikabulkan. Kalau ada ngomong seperti ini, Anda ngomong seperti ini, kenapa aku berdoa tidak dikabulkan? Justru tidak akan dikabulkan. Karena ini bentuk istijal namanya. Istijal terburu-buru. Karena tidak ada doa yang tidak didengar, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuman pengabulannya macam-macam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, boleh jadi mungkin pengabulannya langsung cash. Sekarang berdoa, beberapa hari dikabulkan. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Atau boleh jadi cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan Allah tidak mengabulkan sebuah permintaan, tapi justru Allah menghindarkan sebuah bahaya yang akan menimpaku, yang kalau seandainya permintaan itu dikabulkan tidak lebih besar dibandingkan madarat yang dihindarkan. Contoh umpamanya, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, berikan rizki, berikan pekerjaan, berikan uang, berikan ini dan itu. Minta kepada Allah kekayaan, tapi tidak dikunjung-kunjung, dijabah juga. Tetap saja pekerjaannya itu saja dan gajinya segitu-gitu saja. Satu hari dia naik motor, terjadi kecelakaan. Rupanya motor dia ringsek, tapi dia pula selamat. Tak ada satupun luka di badannya. Terkadang itu pula cara pengabulannya. Coba bayangkan kalau seandainya Allah kabulkan dia dapat pekerjaan yang bagus, tapi di satu sisi dia terkena tabrakan badannya, mungkin patah-patah. Boleh jadi biaya untuk mengobati musibahnya jauh lebih besar daripada gaji yang diterimanya yang sudah Allah naikkan tu gajinya. Jadi terkadang ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, caranya seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Sampai ada satu kisah ini yang menceritakan salah satu syekh. Ada seorang kakek, mungkin antum pernah dengar kisah ini. Kakek ini sudah punya istri dan anak karena dia kaya, jadi dia ingin poligami. Akhirnya kemudian dia pun melamar seorang gadis tanpa penolakan. Gadis itu mau dan keluarganya juga setuju dengan mahar sekian. Taulah di Saudi itu kan besar maharnya. Kalau orang tidak kaya susah poligami. Kalau antum di Batam tidak, tukang beca saja bisa poligami di sini. Di sana susah. Akhirnya betul-betul dilamar, kemudian terjadilah akad nikah. Ketika terjadi akad nikah, sudah sah malam itu. Rupanya si gadis itu tidak mau digauli. Entah masalahnya apa, tidak mau digauli oleh sang kakek tadi. Padahal sudah sah suami istri, sudah terjadi akad mahar dan begitu seterusnya. Malah malam itu minta cerai pula. Bayangkan
awalnya baik-baik saja, tiba-tiba terjadi musibah, tidak mau digauli dan minta cerai malam itu. Menangis dan terus menangis. Akhirnya kasihanlah si kakek ini, malam itu juga dicerai gadis itu. Akhirnya sang kakek ini karena hatinya sudah tertambat kepada gadis itu, dia pun berdoa setiap malam dalam tahajudnya dan mengatakan, Allahumma ruddat ilayya, Allahumma ruddat alayya. Ya Allah, kembalikan si gadis itu kepadaku. Ya Allah, kembalikan si gadis itu kepadaku. Setiap malam kakek ini berdoa kepada Allah seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, Allah takdirkan si gadis itu kan sudah janda. Rupanya ada pula yang melamar dia, tapi tidak dipoligami. Masalahnya yang melamar kakek juga, spesialis kakek rupanya. Akhirnya kemudian menikahlah dengan kakek yang kedua ini. Setelah kemudian dilamar, kemudian terjadi akad sah nikahnya. Baru satu malam kakek ini menikmati gadis itu. Rupanya besoknya gadis ini sakit, dibawa ke rumah sakit. Rupanya diponis kanker payudara sebelah kirinya. Akhirnya kemudian terpaksa dioperasi kan. Dioperasilah kanker payudara itu sebelah kirinya. Akhirnya setelah dioperasi berbulan-bulan di rumah sakit itu, rupanya kanker itu sudah merembet ke payudara yang sebelah kanan. Harus dioperasi juga, kalau tidak mati. Akhirnya dioperasi lagi. Ketika dioperasi kedua kali, akhirnya komalah si gadis ini. 1 tahun di rumah sakit dirawat, dan biaya sudah banyak keluar oleh suami yang kedua ini. Akhirnya tidak tertolong, meninggal juga sang gadis itu. Biaya sudah habis dikeluarkan, sudah miskin pun si kakek itu, tidak ditolong pula nyawanya dan meninggal dunia. Coba bayangkan, kalau seandainya si kakek pertama berdoa, ya Allah, Allahumma ruddat alayya, ya Allah kembalikan gadis itu kepadaku. Hanya 1 malam masuk rumah sakit, 1 tahun dia harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Apa yang terjadi coba? Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan si kakek pertama tadi. Coba, apa hikmahnya di sini? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah mengabulkan dengan cara lain kan? Allah tidak kembalikan gadis itu kepada sang kakek yang pertama, sebab kalau dikembalikan madaratnya lebih besar tuh. Terkadang cara pengabulan doa itu seperti itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka yang pertama adalah al-iman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Makanya Allah mengatakan dalam surah ini Al-Anbiya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini dicantumkan dalam surah Al-Anbiya juga, ayat 89 dan 90. Ketika mengkisahkan tentang kisah Zakaria, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya mengatakan, ya Rabb, jangan kau tinggalkan aku sendirian, jangan kau tinggalkan aku sendirian tanpa ada keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau sebaik-baik zat yang akan memberikan pewaris kepadaku. Nabi Zakaria ini lama menikah dengan istrinya, kan tidak kunjung punya keturunan ya. Udah tua, udah renta, sudah penuh dengan uban, sudah lemah jiwa badannya, sudah tidak sanggup lagi. Secara logika Zakaria tidak mungkin punya keturunan, apalagi istrinya dicap mandul. Istrinya mandul, Zakaria pula sudah tua. Cuman bagaimana cara medis gitu ya menangani orang yang seperti ini? Pasti mustahil punya keturunan. Ya, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Satu hari Zakaria ini masuk ke mihrab Maryam. Di mihrab Maryam ini banyak makanan, terutama buah-buahan. Anehnya, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas, buah-buahan di musim panas ada pula di musim dingin. Sehingga kemudian Zakaria mengatakan, anna laki hadza, dari mana kau dapati wahai Maryam buah-buahan ini? Siapa yang mengantar? Maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karamah namanya. Allah memberikan karamah kepada Maryam dengan diberikan makanan tanpa harus ada orang yang mendatangkan. Begitu saja sudah ada. Tapi Zakaria terfikir,
Macam mana Allah sanggup mengadakan buah di musim panas, ada di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas? Kalau ini saja bisa terjadi kepada Maryam, kenapa dia tidak bisa meminta sesuatu yang menurut dia mustahil tapi mungkin bagi Allah? Dari situlah akhirnya dia membuat mihrab, sama dengan Maryam punya mihrab, dia buat mihrab. Dengan mihrabnya itulah Zakaria terus berdoa kepada Allah, meniru Maryam, dan berdoa kepada Allah minta keturunan. Dan subhanallah, setelah itu apa yang terjadi? Wa Zakaria idza nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lah, maka kami kabulkan permintaan Zakaria. Wa wahabna lah, dan kami hibahkan kepada Zakaria Yahya, nama seorang anak yang namanya Yahya. Dan ketika itu tidak ada orang yang namanya Yahya kecuali putra Zakaria. Kalau sekarang banyak Pak Yahya. Mana rumahnya Pak Yahya? Sana Pak Yahya, sini Pak Yahya. Dulu tidak ada orang namanya Yahya kecuali putra Zakaria, karena Allah yang memberi nama Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, dan kami perbaiki baginya istrinya, artinya istrinya diberikan kesuburan dan punya putra Yahya. Apa alasannya? Di sinilah amalan yang kedua, di mana doa-doa kita mudah diijabah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Kita tahu bahwa kisah Zakaria ini kan penutup kisah-kisah para nabi sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para nabi. Setelah menyebutkan bagaimana kisah-kisah doa para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi karena mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi amalan yang kedua adalah bersegeralah dalam melakukan amal saleh, karena ini sebab mustajab doa. Kemudian amalan yang ketiga, raghaban wa rahaban. Ketika berdoa betul-betul kita ini mengharap, cinta dengan pengabulan itu, dan takut akan penolakan doa. Wa kanu lana khashin, dan yang keempat, wa kanu lana khashiin, dan mereka para nabi adalah hamba-hamba kami yang khusyuk. Artinya ketika kita sholat khusyuk, ketika kita zikir khusyuk, ketika ibadah apapun kita berusaha untuk khusyuk, karena ini juga di antara sebab terkabulkannya cepat doa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu adab-adab doa banyak sekali. Di antaranya Nabi SAW juga pernah mengkisahkan, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi wa qala ya rabbi ya rabbi. Rasulullah mengkisahkan tentang kisah seseorang yang baru datang dari safar, compang-camping keadaannya, rambutnya kusut, penuh dengan debu badannya, dan dia orang yang sangat miskin, fakir. Kemudian dia tengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Tapi Rasul mengatakan, macam mana doanya akan dikabulkan, kata Rasul. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Lo makan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, pakaian yang dipakai juga dibeli dari hasil haram, dan badan pula dia dibesarkan dari benda-benda haram. Macam mana doanya akan dikabulkan? Kata para ulama hadis, lihat orang ini, sebenarnya dia punya penyebab dikabulkannya doa. Pertama, dia seorang musafir, dan musafir itu doanya mustajab. Yang kedua, dia orang susah, orang miskin, dan orang miskin itu doanya mustajab. Kemudian yang ketiga, dia menengadahkan tangannya ke langit, dan orang yang menengadahkan tangannya ke langit, innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Allah malu kalau tidak memberi hamba yang menengadahkan tangannya ke langit. Allah malu. Artinya di antara sebab pengabulan doa adalah dengan menengadahkan tangan seperti ini. Dan yang keempat, dia boleh seperti anak yang meminta kepada orang tuanya. Anak kecil, anak umur 3-4 tahun meminta suatu orang tua, itu kan guling-guling. Artinya dia betul-betul boleh.
merengek kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu sebab dikabulkan doa. Tapi laki-laki ini pula sudah punya 4 penyebab dikabulkan doa, tapi doanya tidak dikabul-kabulkan. Coba, ada apa ini? Kemudian Rasul menyebutkan, ya bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanan, minuman, pakaian, dan dia pun makan dari yang diharamkan. Fa anna yustajabalah, bagaimana akan dikabulkan doa-doanya? Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah di pagi hari. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.